Distribusi MBG di SD Negeri 178 Palembang, Sumatera Selatan dihentikan sementara pasca dugaan keracunan. Dua pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap warga saat beraksi di rumah kosong. Sriwijaya FC membidik poin penuh saat menjamu Persiraja pada pekan ketiga Championship. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, sebanyak 13 siswa SD Negeri 178 Palembang mengalami pusing dan mual usai menyantap menu makan bergizi gratis pada Kamis 25 September 2025. 9 diantaranya dirawat di rumah sakit. Peristiwa dugaan keracunan menimpa siswa SD Negeri 178 Palembang yang berlokasi di Jalan Haji Azhari Kalidoni. Sebanyak 13 siswa kelas 4 dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan muntah usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sampel makanan sudah dibawa untuk diperiksa, sementara sisa menu yang ada telah diamankan pihak dapur. Dari 13 siswa, 9 masih menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan 4 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Awal mulanya mereka tuh merasakan mual, pusing, sampai akhirnya muntah. Jadi ada beberapa orang siswi yang mengalami muntah, terus salah satu temannya melaporkan kejadian itu. Bu, ada teman yang muntah, langsung kami bawa ke UKS. Kita kan tidak tahu Pak ya, namanya anak kadang-kadang mereka sudah makan MBG, ternyata indikasi lagi ada jajan lagi, yang lain sebagainya itu kita tidak tahu. Yang pasti memang kejadian setelah makan MBG tidak langsung, ada beberapa saat setelah mereka masuk, baru mereka melaporkan bahwa merasa tidak enak, mual, muntah, seperti itu. Menu MBG hari itu terdiri dari nasi, ayam katsu, tahu, salad, dan buah pisang yang berasal dari penyedia SPPG Mitra Dapur. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Distribusi MBG di SD Negeri 178 Palembang, Sumatera Selatan dihentikan sementara pasca dugaan keracunan. Sementara itu, seluruh siswa yang sempat dirawat sudah kembali ke rumah masing-masing. Distribusi program makan bergizi gratis di SDN 178 Palembang Jumat 26 September 2025 dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium sampel makanan keluar. Sementara itu, siswa yang sempat dirawat sudah diperbolehkan pulang dan diistirahatkan. Meski demikian, penghentian MBG sempat dipertanyakan siswa karena program ini sebelumnya disambut antusias. Seperti apa, Bu? Pihak MBG-nya. Jadi kita sekarang menunggu. Jadi pihak sekolah hanya bisa menunggu hasil dari temuan yang kemarin. Ke-9 siswanya itu mungkin hari ini kami suruh istirahat dulu. Mungkin kemarin mereka terkejut, mereka panik. Jadi mereka kami istirahatkan dulu, dalam waktu mungkin hari Senin nanti mereka akan sekolah seperti biasa. Sebelumnya sebanyak 13 siswa mengalami pusing, mual, muntah, hingga kejang. Diduga setelah menyantap menu MBG pada Kamis 25 September 2025. Hingga kini total 176 siswa di SDN 178 Palembang tercatat sebagai penerima manfaat program MBG. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Wali Kota Palembang meninjau 9 siswa SD Negeri 178 yang dirawat di rumah sakit usai dugaan keracunan. Pemkot memastikan investigasi dan pengawasan akan dilakukan. Sebanyak 13 siswa Sekolah Dasar Negeri 178 Palembang di Kalidoni dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami mual dan pusing usai menyantap menu makan bergizi gratis Kamis 25 September 2025. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi 9 siswa yang masih dirawat di RS Pusri. Pemkot berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan sekaligus memastikan para siswa pulih sepenuhnya. Dan yang keempat, tadi sudah saya sampaikan dengan para orang tuanya,
sekecil apapun biaya yang dikeluarkan, pemerintah kota akan bertanggung jawab. Perawatan ini ternyata ada keluhan lagi di rumah, kita siap juga membantu dan memfasilitasi. Umpamanya ketika rumahnya jauh, kita jemput nanti, dan saya sudah perintahkan Direktur Utama Rumah Sakit Bari untuk selalu standby. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Palembang telah mengirim sampel makanan ke Balai POM untuk diperiksa. Hasil uji laboratorium diperkirakan keluar dalam 5 hingga 7 hari. Ya, jadi penyebabnya saat ini belum diketahui apa. Kalau setiap pagi itu memang diambil, Puskesmas mengambil sampel makanan seperti itu. Karena kalau SPPG itu kan langsung dari BGN. Tadi kami sudah menghubungi Korwil SPPG, itu kami sudah berkomunikasi, tapi untuk selanjutnya belum tahu. Untuk sementara program MBG di SDN 178 Palembang dihentikan sambil menunggu hasil investigasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap warga saat beraksi di rumah kosong. Kedua penjahat kambuhan itu tertangkap tangan ketika hendak membawa kabur kusen jendela dan plafon rumah. Dua pelaku pencurian dibekuk warga setelah gagal beraksi di sebuah rumah kosong di kawasan Suakarya 1, Ilir Barat 1, Palembang. Mereka adalah Hermanto dan Ridwan yang tertangkap basah saat mencoba mencongkel kusen jendela. Polisi menyebut kedua pelaku sudah beberapa kali menyasar rumah tersebut dengan mengambil kusen, daun pintu hingga plafon. Keduanya juga diketahui merupakan residivis kasus senjata tajam. Dalam aksinya mereka memanjat ke lantai 2 rumah dan merusak jendela. Sejumlah barang bukti yang belum sempat dibawa kabur disita. Untuk pelaku pembobolan di rumah kosong, untuk kejadian TKP di Jalan Swakarya, untuk barang-barang yang dibobol yaitu mulai dari plafon dan lain-lain di rumah tersebut, karena tidak dihuni, hampir seluruh isi baik jendela-jendela juga dilepasi oleh si pelaku. Informasi yang kami dapatkan, yang bersangkutan sempat residivis kasus penggunaan senjata tajam, dan juga untuk 2 orang tersebut dua-duanya residivis. Kini kedua tersangka ditahan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Waspadai pesan mengatasnamakan aplikasi belanja online. Di Palembang, seorang karyawan swasta tertipu puluhan juta rupiah setelah mengikuti instruksi yang dikirim pelaku. Seorang karyawan swasta di Palembang, Hendy Novitasari, pelapor ke Polrestabes Palembang setelah tertipu puluhan juta rupiah oleh pelaku yang mengatasnamakan aplikasi belanja online. Awalnya korban menerima pesan yang menyebut dirinya melanggar kode etik karena ulasan di aplikasi. Pelaku kemudian meminta korban mengunduh sejumlah aplikasi, mengisi saldo hingga mentransfer uang ke virtual account yang diberikan. Tak berhenti di situ, data pribadi korban juga digunakan pelaku untuk melakukan transaksi dan pinjaman online. Akibatnya korban harus menanggung tagihan hingga 38 juta rupiah. Ngerasa itu bahwa akun yang asli, bukan yang palsu kan. Udahlah aku ikutin arahan yang dia berikan kepada saya. Tuh, dan sampai malam pun sekitaran jam 8 itu stucknya udah berapa pinjaman online yang dia suruh upload dan ngedetect jumlah nominal pinjaman yang dia suruh untuk mengatasnamakan Shopee biar akun saya itu kembali pulih dan saya bisa lagi membeli ataupun mengakses akun Shopee saya itu ya berlanjut sampai ke akun-akun 38.800.000. Iya, dia mengatasnamakan pinjaman. Laporan korban telah diterima unit Reskrim Polrestabes Palembang dan kini masih dalam penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Saudara, Sumatera Selatan memasuki musim kemarau. Suhu udara mulai dirasakan cukup panas, terutama di Palembang. Penyebab, dampak, dan kewaspadaan apa yang harus dilakukan akan kami bahas dengan Wanda Yantolis, Koordinator BMKG Sumatera Selatan, yang sudah terhubung bersama kami dalam jaringan. Apa kabar Bapak? Bapak bisa mendengar suara saya? Oh iya, Halo. maaf. Terima kasih Bu, selamat pagi. Ya, Pak Dayantolis, masyarakat tentu ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi musim kemarau saat ini di Sumatera Selatan. Bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini menurut data BMKG, Bapak? Iya, baik. Sebenarnya yang kita alami saat ini bukan musim kemarau ya. Ini hanya hari tanpa hujan yang memanjang mulai dari 4 sampai 7 hari. Malah sebenarnya kita sudah mulai memasuki musim hujan sejak awal September. Jadi ketiadaan hujan selama beberapa hari ini bukan musim kemarau. Ini hanya anomali jangka pendek, anomali skala cuaca, di mana kita mengalami hari tanpa hujan yang sudah berlangsung 5 sampai 7 hari hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Nah, ini terkait adanya siklon tropis di wilayah Filipina ya. Jadi tarikan dari siklon tropis ini membuat massa udara yang harusnya menjadi hujan di wilayah Sumatera Selatan itu terbawa ke wilayah utara. Dampaknya kita menjadi kehilangan hujan. Tetapi ini hanya sementara dan di awal Oktober, mulai akhir September ini, di awal Oktober kita sudah akan menerima hujan dengan intensitas yang cukup menengah hingga tinggi, sebagaimana perakiraan bahwa kita sudah memasuki musim hujan. Demikian. Nah, kalau masuk musim hari tanpa hujan ini erat kaitannya dengan keterbatasan air, lahan pertanian, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan. Apa saja Bapak dampak yang paling menonjol yang terpantau dari BMKG sejauh ini? Oh iya, memang sebenarnya kita kemarin mengalami kemarau sampai dengan akhir Agustus, kemudian di awal September kita sudah mulai memasuki musim hujan. Nah, memasuki akhir September ini karena ketiadaan hujan, ini memang untuk daerah-daerah yang rawan karhutla ini cukup sensitif karena 3 hari tanpa hujan saja itu sudah memunculkan hotspot. Ya, kemudian jika hari tanpa hujan ini berkembang lebih dari 3 hari, hotspot ini sudah akan berkembang menjadi fire spot. Titik-titik muncul di mana muncul kebakaran pada lokasi-lokasi atau pada lahan-lahan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kemudian kita saat ini di fase ketiadaan hujan, kita juga sedang memasuki fase puncak suhu udara yang panas. Jadi karena ini terkait dengan gerak semu matahari ini akan mulai terasa gerak semuanya bergerak dari utara, sekarang ada di sekitar Katulistiwa, kemudian karena Sumsel ini di Palembang di 2 derajat lintang selatan, maka gerak semu matahari ini puncaknya ada di tanggal 30 September. Nah, pergerakan matahari ini akan diikuti oleh peningkatan suhu. Dan puncak suhu maksimum di Sumatera Selatan itu akan terjadi pada pertengahan hingga akhir Oktober. Sehingga mulai dari sekarang ini kita akan merasakan suhu yang luar biasa. Dengan kombinasi ketiadaan hujan, maka potensi indeks terbakarnya lahan itu makin meningkat. Maka saat ini memang dari citra hotspot itu menunjukkan peningkatan kemunculan hotspot sejak 2 hari lalu, dan ini juga akan sedikit menyulitkan teman-teman di lapangan dari Manggala Agni, BPBD ataupun TNI Polri, sukarelawan yang sedang berusaha memadamkan api di areal-areal lahan perkebunan ataupun di hutan yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kombinasi dengan ketiadaan hujan, peningkatan suhu udara, indeks kemudahan terbakar ini menjadi meningkat, dan ini
terverifikasi dengan banyaknya hotspot yang ada di Sumatera Selatan saat ini. Seperti yang kita tahu Bapak, Sumatera Selatan ini termasuk daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari pemetaan BMKG, wilayah mana saja yang paling rentan? Dan sejauh ini peringatan dini apa saja yang sudah dikeluarkan oleh BMKG? Ya, baik. Jika berdasarkan kemunculan hotspot, beberapa hari ini kemunculan hotspot itu merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tetapi memang sisi-sisi barat, ya Muratara, Empat Lawang, Pagar Alam, ini lebih basah dibanding sisi tengah ataupun sisi timur. Sisi tengah ini Muara Enim, Banyuasin, Palembang, ke arah Selat Bangka ya. Nah, kemudian wilayah gambut itu ada paling banyak di sisi timur ya, Oki, Banyuasin, kemudian Palembang sampai Musi Banyuasin. Nah, sehingga dalam hal konteks penanganan kebakaran hutan lahan, wilayah-wilayah ini yang memang menjadi sangat terdampak oleh ketiadaan hujan selama beberapa hari ini. Untuk itu mungkin kewaspadaan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan ini perlu diintensifkan pada wilayah-wilayah tersebut. Memang ada sedikit ambiguitas ketika kami mengumumkan bahwa kita Sumatera Selatan sedang memasuki awal musim hujan. Awal musim hujan ini terasa di sisi-sisi barat yang saya sebutkan tadi, di mana seperti Oku Selatan ke Pagar Alam, kemudian ke Empat Lawang, ini mengalami hujan yang cukup lebih banyak dibanding sisi kita di Palembang. Kemudian pada hujan di wilayah tersebut, di wilayah tengah dan timur, ini curah hujannya belum merata, sehingga potensi pada wilayah ini masih tetap tinggi. Sehingga memang ada fase peralihan ini September ke awal Oktober nanti, Sumatera Selatan ini akan mengalami 2 ancaman bencana hidrometeorologis. Kalau bicara pencegahan, tentu mitigasi ini sangat penting. Apakah ada langkah-langkah atau rekomendasi BMKG kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam mengantisipasi dampak musim kemarau ini, khususnya soal kebakaran hutan dan lahan dan juga dengan krisis air? Iya, jadi memang antisipasi langkah-langkah penanganan ini sudah dimulai sejak bulan Maret, April, di mana Pemprov Sumatera Selatan sudah menetapkan status siaga karhutla ya. Namun tahun ini karena suhu muka laut yang cukup hangat, maka beberapa tempat itu mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Termasuk di Palembang misalnya, kita baru merasakan ketiadaan hujan itu di Juli hingga Juli pertengahan hingga akhir Juli. Kemudian ada peningkatan hujan di bulan Agustus, dan ini terus berlanjut sampai di pertengahan September. Nah, jadi sebenarnya kekeringan yang kita rasakan ini baru terasa di akhir September ini. Nah, upaya ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak ya, dalam yang sejak awal memang melakukan pengawalan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan. Misalnya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang membakar, karena pada saat seperti ini potensi terbakarnya lahan, pemukiman ataupun kebun dan hutan itu sangat meningkat. Kemudian aksi patroli di lapangan juga yang kami tangkap dari Satgas itu sudah dilakukan. Nah, operasi-operasi patroli dari udara untuk melihat kemunculan hotspot ini masih terus berlangsung dilakukan oleh BPBD, diperkuat oleh TNI Angkatan Udara dan kemudian. Ya Bapak. Ya. Nah, terakhir ini Bapak, tentu masyarakat berharap tetap tenang dalam menghadapi musim kemarau ini. Apa saja adakah imbauan BMKG agar masyarakat Sumsel tetap waspada namun tidak panik, Bapak? Ya, memang kami harapkan masyarakat untuk tetap waspada, tidak panik berlebihan, dan mungkin terus mengakses kanal-kanal informasi dari kanal yang resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya
usaha penanganan karhutla ataupun kemudian dampak krisis air itu kita secara bersama-sama, tidak hanya pemerintah, swasta ataupun akademisi, tapi dari kita masyarakat selaku individu-individu itu punya kontribusi untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meluas pada fase-fase yang kita rasakan saat ini, di mana kita mengalami ketiadaan hujan sudah berlangsung hampir 7 hari. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat, terkhususnya di Sumatera Selatan. Sehat selalu Bapak. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memanen jagung di Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memanen jagung di Desa Mulyasari, Tanjung Lago, Banyuasin, Kamis 25 September 2025. Panen mencapai 26.708 ton dari lahan seluas 4.555 hektar. Selain panen, Wapres juga berkomitmen memperbaiki keluhan petani, mulai dari sulitnya akses pupuk hingga kebutuhan pembangunan irigasi baru. Sumatera Selatan dinilai menjadi salah satu provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian. Program ketahanan pangan ini menjadi prioritas nasional untuk melindungi harga di tingkat petani, sekaligus mendorong swasembada pangan. Ini Pak Presiden sudah tanda tangan Inpres nomor 10 tahun 2025 yang isinya fokus untuk pengelolaan jagung. Jadi ini penting sekali untuk melindungi harga di tingkat petani dan juga menggenjot serapan di dalam negeri. Ini saya mohon nanti kita sama-sama mengawal ini, apalagi sekarang sudah ada operasi merah putih. Jadi nanti harapannya bisa menjadi salah satu instrumen untuk mempermudah dan meningkatkan skala ekonomi para petani dan juga meningkatkan produksi para petani. Untuk mendukung pemasaran hasil panen, Wapres juga membentuk Koperasi Merah Putih sebagai wadah distribusi dan pemberdayaan petani. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat mengunjungi Pasar 16 Ilir Palembang, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memakan pempek tumpah yang harganya hanya 1.000 per buah. Pada momen itu, Wapres sempat diajari cara makan pempek dan menghirup cukanya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menyempatkan mampir dan makan pempek tumpah yang harganya rata-rata 1.000 per buah di pelataran Pasar 16 Ilir Palembang pada Kamis 25 September 2025 siang. Bersama Gubernur Sumsel, Wali Kota Palembang, dan Kepala Staf Kepresidenan, Wapres Gibran sempat diajari pedagang pempek cara memakan pempek dan menghirup cukanya. Dalam kunjungan kerjanya di Sumatera Selatan, Wapres melakukan panen raya jagung di Banyuasin, dilanjutkan mengunjungi sekolah rakyat di Palembang, serta ke Pasar 16 Ilir. Di Pasar 16 Ilir, Wapres sempat menyusuri lorong pasar dan menyapa warga serta pedagang dan berfoto. Petangnya, Wapres dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Jalan Tol Palembang Junction lalu kembali ke Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari informasi olahraga, saudara, Sriwijaya FC membidik poin penuh saat menjamu Persiraja pada pekan ketiga Championship akhir pekan ini. Bermain di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi modal penting bagi Laskar Wongkito untuk mengamankan kemenangan. Sriwijaya FC bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Persiraja di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang akhir pekan ini. Bermain di kandang menjadi keuntungan bagi Laskar Wongkito yang menargetkan poin penuh usai menahan Persikat Depok pada laga sebelumnya. Pelatih Ahmad Zulkifli telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi menghadapi permainan Persiraja.
Meski demikian, kewaspadaan tetap ditekankan agar tim tidak lengah menghadapi ambisi lawan yang juga memburu poin. Sedikit ada perbedaan ya, karena Persiraja zaman saya tuh banyak pemain lokal yang punya fighting spirit luar biasa, karena waktu itu saya kalau nggak salah ada sekitar 80% pemain lokal. Dan ini banyak pemain-pemain yang notabene dari luar Aceh, dan ini lebih mengarah ke teknik sih, teknisnya mereka lebih punya teknik, tapi kurang punya, itu yang kita mau manfaatkan, kurang punya fighting spirit, dan kita mau manfaatkan kalau kita main di kandang ini, kita mau coba membangkitkan semangat kita, coba mengembalikan kepercayaan diri masyarakat terhadap kita dengan bermain habis-habisan untuk pertandingan besok. Hasil imbang pada laga sebelumnya menjadi motivasi tambahan bagi skuad Sriwijaya FC untuk tampil lebih maksimal dan mengamankan kemenangan di depan pendukungnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United bersiap menjalani laga tandang ke Stadion Utama Sumatera Utara menghadapi PSMS Medan akhir pekan ini. Tim menargetkan mampu membawa pulang poin dari kandang lawan. Menghadapi PSMS Medan di Stadion Utama Sumatera Utara akhir pekan ini, Sumsel United memboyong 23 pemain terbaik. Jelang laga pekan ketiga, pelatih Nil Maizar telah menyiapkan strategi usai melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya kontra Persiraja. Bermain di kandang lawan, Sumsel United diminta tetap waspada terhadap kombinasi pemain lokal dan asing PSMS Medan. Sementara itu, Kapten Rahmat Hidayat masih diragukan tampil karena cedera. Sedangkan Tommy Darmawan absen akibat hukuman akumulasi kartu merah. Medan tim yang bagus ya, asingnya juga bagus dan lokalnya juga bagus. Ya kita harus hati-hati juga, kita nggak bisa juga menganggap kita lebih hebat daripada Medan. Semua tim sama, tergantung bagaimana kita di dalam lapangan dan pertandingan bisa fokus dan konsentrasi. Meski begitu, modal 2 kemenangan beruntun di awal musim Championship 2025-2026 menjadi suntikan motivasi bagi Sumsel United untuk mencuri poin di Medan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Puluhan tim ambil bagian dalam Palembang 3-on-3 Basketball Turnamen 2025. Ajang ini diharapkan menjadi wadah lahirnya bibit pebasket muda potensial dari Sumatera Selatan. Sebanyak 50 tim meramaikan Palembang 3-on-3 Basketball Turnamen seri kedua yang digelar akhir September. Peserta datang dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan mempertandingkan 2 kategori usia, yakni U12 dan U14. Ajang ini menjadi wadah penting untuk menambah pengalaman bertanding pebasket muda sekaligus melahirkan talenta potensial dari Sumatera Selatan. Harapan kami mengadakan rutin event ini untuk menjadi wadah agar akademi basket di Kota Palembang Sumsel dapat berkembang lagi lebih baik dan bertambah. Para pemain muda berharap kejuaraan serupa bisa digelar lebih rutin di Palembang. Karena bisa menampilkan yang kita sudah lakukan di latihan. Udah main banyak ikut event kejuaraan. Melihat tingginya antusiasme, panitia berencana mengadakan turnamen ini hingga 3 kali dalam setahun. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Distribusi program makan bergizi gratis di SDN 178 Palembang Jumat 26 September 2025 dihentikan sementara hingga hasil uji laboratorium sampel makanan keluar. Sementara itu, siswa yang sempat dirawat sudah diperbolehkan pulang dan diistirahatkan. Meski demikian, penghentian MBG sempat dipertanyakan siswa karena program ini sebelumnya disambut antusias. Seperti apa, Bu? Pihak MBG-nya. Jadi kita sekarang menunggu. Jadi pihak sekolah hanya bisa menunggu hasil dari temuan yang kemarin. Ke-9 siswanya itu mungkin hari ini kami suruh istirahat dulu. Mungkin kemarin mereka terkejut, mereka panik. Jadi mereka kami istirahatkan dulu dalam waktu mungkin
hari Senin nanti mereka akan sekolah seperti biasa. Sebelumnya sebanyak 13 siswa mengalami pusing, mual, muntah, hingga kejang. Diduga setelah menyantap menu MBG pada Kamis 25 September 2025. Hingga kini total 176 siswa di SDN 178 Palembang tercatat sebagai penerima manfaat program MBG. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian dibekuk warga setelah gagal beraksi di sebuah rumah kosong di kawasan Swakarya 1, Ilir Barat 1, Palembang. Mereka adalah Hermanto dan Ridwan yang tertangkap basah saat mencoba mencongkel kusen jendela. Polisi menyebut kedua pelaku sudah beberapa kali menyasar rumah tersebut dengan mengambil kusen, daun pintu hingga plafon. Keduanya juga diketahui merupakan residivis kasus senjata tajam. Dalam aksinya mereka memanjat ke lantai 2 rumah dan merusak jendela. Sejumlah barang bukti yang belum sempat dibawa kabur disita. Untuk pelaku pembobolan di rumah kosong, untuk kejadian TKP di Jalan Swakarya. Untuk barang-barang yang dibobol yaitu mulai dari plafon dan lain-lain di rumah tersebut karena tidak dihuni, hampir seluruh isi baik jendela-jendela juga dilepasi oleh si pelaku. Informasi yang kami dapatkan yang bersangkutan sempat residivis kasus penggunaan senjata tajam dan juga untuk 2 orang tersebut dua-duanya residivis. Kini kedua tersangka ditahan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Reski Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu Persiraja di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang akhir pekan ini. Bermain di kandang menjadi keuntungan bagi Laskar Wongkito yang menargetkan poin penuh usai menahan Persikat Depok pada laga sebelumnya. Pelatih Ahmad Zulkifli telah melakukan evaluasi dan menyiapkan strategi menghadapi permainan Persiraja. Meski demikian, kewaspadaan tetap ditekankan agar tim tidak lengah menghadapi ambisi lawan yang juga memburu poin. Sedikit ada perbedaan ya, karena Persiraja zaman saya tuh banyak pemain lokal yang punya fighting spirit luar biasa, karena waktu itu saya kalau nggak salah ada sekitar 80% pemain lokal. Dan ini banyak pemain-pemain yang notabene dari luar Aceh, dan ini lebih mengarah ke teknik sih, teknisnya mereka lebih punya teknik, tapi kurang punya, itu yang kita mau manfaatkan sih, kurang punya fighting spirit, dan kita mau manfaatkan kalau kita main di kandang ini, kita mau coba membangkitkan semangat kita, coba mengembalikan kepercayaan diri masyarakat terhadap kita dengan bermain habis-habisan untuk pertandingan besok. Hasil imbang pada laga sebelumnya menjadi motivasi tambahan bagi skuad Sriwijaya FC untuk tampil lebih maksimal dan mengamankan kemenangan di depan pendukungnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.